warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurmelia Putri, NIM 20230026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus diferensial dan optimisasi suatu variabel dalam kasus ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu elastis permintaan dan penawaran. Sebelum itu kita harus tahu apa itu elastis. Elastis dapat kita definisikan secara umum, yaitu sebagai perubahan persentase suatu variabel terikat sebagai akibat adanya perubahan persentase suatu variabel bebas. Setelah kita tahu apa itu elastis, maka kita bisa definisikan apa itu elastis permintaan dan apa itu elastis penawaran. Di sini dapat diartikan elastis permintaan yaitu perubahan persentase jumlah yang diminta konsumen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang itu sendiri dan variabel lain yang mempengaruhi secara parsial. Dan elastis penawaran yaitu perubahan persentase jumlah yang ditawarkan produsen sebagai akibat perubahan persentase pada harga barang itu sendiri dan variabel bebas lain yang mempengaruhi secara parsial. Baiklah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu elastis harga dari permintaan. Dapat kita definisikan secara matematis apa itu elastis harga dari permintaan. Secara matematis, elastis harga dari permintaan adalah perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen dibagi perubahan persentase dari harga barang itu sendiri. Dapat kita beri rumus, yaitu EHDX sama dengan perubahan persentase jumlah yang diminta dari barang X dibagi perubahan persentase harga barang X. Rumus dari elastis harga dari permintaan dapat diuraikan secara matematis, yaitu EHD sama dengan Q kurang QX per Q dibagi P kurang P1 per P sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P. Dapat kita sederhanakan kembali, yaitu delta Q per delta P dibagi P per Q. Dapat kita sederhanakan seperti delta P per delta Q per delta P dikali P per Q. Jika perubahan harga sangat kecil atau delta P sama dengan 0, maka delta Q per delta P akan menjadi lim delta P sama dengan 0. Rumusnya yaitu delta Q per delta P sama dengan dQ per dP. Rumus elastis harga dari permintaan dapat ditulis kembali menjadi EHD sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Dan rumus elastis harga titik dari permintaan yaitu EHD sama dengan 1 per dP per dQ dikali P kali Q. Baiklah, elastis harga dari permintaan yaitu memiliki 5 jenis. 1. Jika EHD kecil dari 1, maka termaksud itu tidak elastis. Yang kedua, jika EHD sama dengan 1, itu termaksud dengan uniter. Yang ketiga, jika EHD besar dari 1, maka itu dinamakan elastis. Jika EHD sama dengan 0, maka itu dinamakan tidak elastis sempurna. Yang kelima yaitu jika EHD sama dengan tidak terhingga, maka itu dinamakan elastis sempurna. Bisa kita beri contoh seperti jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh
DQ sama dengan 150 dikurang 3P. Berapa elastis permintaan jika tingkat harga P sama dengan 40, P sama dengan 25, P sama dengan 10. Di sini kita bisa menentukan apakah dia elastis, tidak elastis, atau uniter. Di sini yang pertama kita membahas yaitu P sama dengan 40. Jika P sama dengan 40, maka Q-nya sama dengan 30. Jadi kita cari EHD-nya yaitu DQ per DP dikali P per Q. Maka kita masukin yaitu DQ sama DP-nya sama dengan min 3 dikali P per Q. P-nya tadi 40 dan Q-nya sama dengan 30. Maka terjadi min 4 sama dengan 4. Berarti 4 besar dari 1. Maka yang kita dinamakan dia sebagai elastis karena 4 besar dari 1. Dan kita cobakan lagi ke P sama dengan 25. Di sini P-nya sama dengan 25, berarti Q-nya sama dengan 75. Maka kita masukkan ke rumus yaitu EHD sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Maka kita masukin yaitu min 3 dikali 25 per 75. Maka hasilnya sama dengan 1 yaitu sama dengan 1 dinamakan uniter karena hasil dari 1 sama dengan 1, berarti kita namakan uniter. Baiklah, lanjut ke poin yang ketiga yaitu elastis harga dari penawaran, di mana elastis dari harga dari penawaran ini mengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga. Elastis harga dari penawaran dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu jika EHAS sama dengan 0, maka penawaran tidak elastis. Yang kedua, jika EHS sama dengan kecil dari 1, maka penawaran tidak sempurna. Jika EHS sama dengan 1, maka penawaran uniter. Jika EHS besar dari 1, maka penawaran elastis. Jika EHS sama dengan tak terhingga, maka penawaran elastis sempurna. Baiklah, lanjut ke poin selanjutnya yaitu biaya total, rata-rata, dan marginal. Biaya total dapat kita lambangkan sebagai TC dan rumusnya yaitu TC sama dengan F dikali Q. Dan rumus biaya rata-rata dapat kita lambangkan sebagai AC dan rumusnya yaitu AC sama dengan TC per Q sama dengan F kali Q sama dengan per Q. Dan biaya marginal dapat kita lambangkan sebagai MC dan rumusnya yaitu MC sama dengan DTC per DQ. Yang pertama itu fungsi biaya total linear. Jika fungsi biaya total linear adalah TC sama dengan AK ditambah B, di mana A besar dari 0 dan B besar sama dari 0, maka biaya rata-ratanya yaitu AC sama dengan TC per Q sama dengan A tambah B per Q. Yang kedua, biaya marginal yaitu MC sama dengan DTC per DQ sama dengan A. Yang ketiga, biaya rata-rata marginal yaitu MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan
min B per Q kuadrat. Fungsi biaya kuadrat. Jika fungsi total kuadrat adalah TC sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C, di mana A besar dari 0 dan B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, maka pertama biaya rata-rata, yaitu AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ ditambah B ditambah C per Q. Yang kedua, biaya marginal MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 2 AQ ditambah B. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata marginal, yaitu MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan A dikurang C per Q kuadrat. Selanjutnya yaitu fungsi biaya total kubik, yaitu biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C ditambah D per Q. Yang kedua, biaya marginal, yaitu MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 3AQ kuadrat ditambah 2BQ ditambah C. Yang ketiga, biaya rata-rata marginal, yaitu MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan 2AQ ditambah B dikurang D per Q kuadrat. Selanjutnya yaitu fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi, yaitu biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ pangkat N kurang 1 ditambah C per Q pangkat 1. Biaya marginalnya yaitu MC sama dengan DTC per DQ sama dengan AQ pangkat N1 N kurang 1. Yang ketiga, biaya rata-rata marginal yaitu MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan N dalam kurung N kurang 1 Q pangkat N kurang 2 dikurang C per Q kuadrat. Selanjutnya, fungsi biaya total eksponen, di mana biaya rata-ratanya yaitu AC sama dengan TC per Q sama dengan AE pangkat BQ per Q. Yang kedua yaitu biaya marginal MC sama dengan DTC per BQ sama dengan ABE pangkat BQ. Yang ketiga yaitu biaya marginal, biaya rata-rata marginal, yaitu MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan AE pangkat BQ dikurang AE pangkat BQ per Q kuadrat sama dengan AE pangkat BQ dikali BQ kurang 1 per Q. Dari penjelasan di atas dapat saya beri contoh, yaitu diketahui TC sama dengan 0,1 Q pangkat 3 dikurang 18 Q pangkat 2 ditambah 1700 Q ditambah 34.000. Di sini kita disuruh mencari MC dan lalu berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginalnya minimum dan berapa nilai biaya marginal minimum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan poin A, yaitu mencari MC atau biaya marginal. MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurang 36 Q ditambah 1700. Dapat hasil itu adalah dari turunan pertama TC, yaitu TC nya 0,1 Q
pangkat 3 dikurang 18 Q kuadrat ditambah 1700 Q ditambah 34 Q. Baiklah, poin B yaitu mencari biaya marginal minimum. Pertama kita mencari MAC dulu. MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan 0,6 Q per 36 sama dengan 0. Dapat 0,6 Q per 36 itu adalah turunan kedua dari hasil dari MC tadi, yaitu poin A. Dapat kita mencari nilai Q yaitu 0,6 Q sama dengan 36. 36-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga berubah jadi positif. Jadi Q sama dengan 36 per 0,6. Hasilnya yaitu 60. Dapat nilai Q 60. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mencari nilai marginal minimum. Sebelumnya kita mencari nilai biaya marginal itu mencari nilai biaya marginal minimum dengan turunan kedua dari MC, yaitu dapat kita beri rumus D kuadrat MC per DQ kuadrat sama dengan 0,6, karena 0,6 besar dari 0 maka minimum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jika besar dari 0 maka itu dinamakan minimum. Jika kecil dari 0 itu dinamakan maksimum. Dan mencari maksimum dan minimum itu kita dapatkan rumus dari turunan kedua TC tadi, hasil TC kita tadi. Baiklah, di sini saya akan mencari MC minimum. Jika MC minimum sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurang 36 Q ditambah 1700. Dapat 0,3 Q kuadrat dikurang 36 Q ditambah 1700 tadi, itu hasil dari turunan kedua TC tadi, yaitu dapat kita masukkan rumus 0,3 sedangkan Q nya tadi 60, maka 60 kuadrat dikurang 30, Q nya tadi 60 ditambah 1700, maka dapat hasilnya yaitu 620. Jadi biaya marginal minimum sebesar 620 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 60 unit. Cara mencari grafik MC yaitu dengan cara rumus MC, yaitu MC sama dengan DTC per DQ kuadrat. Kita ambil dari turunan kedua sama dengan 2Q ditambah, misalkan TC nya tadi, turunan dari TC nya itu 2Q ditambah 300, maka dapat kita cari grafiknya, yaitu jika Q sama dengan 0 maka MC sama dengan 2Q ditambah 300. Jika Q nya sama dengan 0 maka dapat hasilnya 300, maka titiknya yaitu 0,300. Jika MC nya sama dengan 0 maka MC sama dengan 2Q ditambah 300. Dapat hasilnya yaitu min 150, dan titiknya yaitu min 150,0. Dan
mencari grafik AVC pun seperti itu. Pertama kita ambil dulu turunan kedua dari BC, lalu kita buat dan kita cari titiknya, yaitu misalkan I sama dengan 0 dan AVC sama dengan 0, dan seterusnya seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk yang mendengarkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.